Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lili Simajuntak dengan NIM 0805 1282 4290 48 kelas 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang input dan output data GPS, di mana koordinat adalah sistem yang digunakan untuk menentukan posisi suatu titik di permukaan bumi. Posisi ini dinyatakan dengan dua nilai utama, yaitu lintang atau latitude dan bujur atau longitude. Lintang atau latitude menunjukkan posisi utara atau selatan terhadap garis khatulistiwa. Bujur atau longitude menunjukkan posisi timur atau barat terhadap garis meridian utama atau Greenwich. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi suatu titik di permukaan bumi secara akurat. GPS bekerja dengan menerima sinyal dari minimal 4 satelit yang mengorbit di bumi. Setiap satelit mengirimkan informasi waktu dan posisi, lalu alat GPS di darat menghitung jarak masing-masing satelit untuk menentukan lokasi pengguna. Dalam praktiknya, GPS dapat digunakan dalam kegiatan survei lapangan, penelitian perairan, pelayaran, pertanian, hingga pemetaan wilayah. Dengan GPS, pengguna bisa mengetahui posisi arah gerak, kecepatan, dan jarak antara titik secara real time. Adapun input data GPS adalah proses memasukkan data atau merekam data lokasi ke alat GPS. Data yang dimasukkan biasanya berupa waypoint atau titik koordinat yang disimpan saat berada di lokasi tertentu, misalnya titik pengambilan sampel. Yang kedua itu ada track, itu jejak atau lintasan perjalanan kapal atau pengguna dari satu titik ke titik lain. Kemudian ada rute, itu jalur yang direncanakan untuk dilalui berisi serangkaian waypoint yang dihubungkan secara berurutan. Adapun output data GPS adalah hasil data yang diekspor atau dikeluarkan dari alat GPS untuk dianalisis lebih lanjut. Data ini biasanya disimpan dalam format GPX, TXT atau CSV, dan berisi informasi seperti nama titik atau waypoint, nilai latitude dan longitude, waktu pengambilan, tinggi, jalur atau track. Data output kemudian dapat dibuka di aplikasi seperti Google Earth, ArcGIS, QGIS, atau Excel untuk dilakukan plotting dan analisis spasial. Dari hasil plotting ini, kita dapat melihat sebaran titik lokasi, menghitung jarak antara titik, atau membuat peta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer data dari GPS ke software MapSource, di mana kita buka API MapSource, kemudian kita klik transfer, terus send to device. Nah, karena GPS-nya nggak ada atau alatnya nggak ada, kita gunakan data yang kemarin kita pakai saat praktikum. Kita klik file, terus kita pilih data yang kita gunakan kemarin. Nah, ini kan titiknya muncul. Kita kemarin itu mengambil 5 titik. Kemudian kita klik file, terus save as. Nah, ini kita buat aja namanya, terserah. Kemudian di sini save, ini kita save dengan txt. Lalu kita save. Kemudian kita buka Excel, kemudian masukin data yang disimpan tadi, kemudian hapus semua kolom kecuali positioning. Nah, kemudian di sini blok semua, lalu ke data, terus text to column, pilih yang fixed white, kemudian next. Nah, untuk pisahkan antara huruf dengan
dengan angka, kemudian next, lalu finish. Nah, di sini di X sumbu Y kita kasih negatif. Kemudian ini kita save. Kemudian kita buka software ArcGIS, kemudian kita klik file, lalu add data, pilih yang add XY data, lalu kita masukin yang kita simpan tadi dari Excel, lalu kita add. Nah, untuk koordinat sistemnya itu kita buat yang WGS 1984. Lalu nah, ini kan titik-titiknya sudah muncul. Kemudian kita ke add data lagi, masukin yang SHP Indo Itkapu 2010. Nah, ini kan titiknya sudah ada. Ini bisa kita ganti untuk simbolnya. Setelah itu, ini kemudian bisa kita tinggal layout. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada praktikum ini adalah proses transfer data dari GPS ke perangkat soft map source dilakukan dengan menghubungkan GPS ke komputer menggunakan kabel data atau USB. Kemudian aplikasi map source dibuka dan melalui menu transfer, receive for device atau send to device, data seperti waypoint, track, atau rute dapat diambil dari GPS. Data yang berisi ditransfer akan tampil di peta map source dan dapat disimpan dalam format TXT. Selanjutnya, pembuatan koordinat di map source dapat dilakukan dengan memilih waypoint tool, kemudian menambahkan titik baru secara langsung di peta, atau dengan memasukkan nilai longitude dan longitude secara manual. Setelah semua itu dibuat, file disimpan dalam format TXT dan diekspor ke ArcMap 10.8 melalui menu add XY data. Kemudian di ArcMap pengguna mengatur sistem koordinat ke WGS 1984 agar posisi titik sesuai dengan lokasi sebenarnya. Saran yang dapat saya sampaikan pada saat praktikum kali ini, untuk kakak abang dan asisten, penjelasannya sudah baik, tapi masih banyak yang perlu diperhatiin praktikannya, karena kemarin saat praktikum masih banyak yang kewalahan dalam mengolah data atau mengolah data, dan untuk praktikan itu diharapkan lebih kondusif dan lebih memperhatikan kakak abang materinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.